Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Selamat hari Minggu. Apa kabar jemaat GPB Menara Kasih Tabanan? Saya percaya bahwa anugerah Tuhan masih ada sampai hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur Tuhan izinkan hari ini melalui hamba Tuhan, Gembala Bapak Pendeta Theo Malobili, yang mempercayakan hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Memang sekian lama saya rindu untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya ini waktu Tuhan, ya, kita boleh berjumpa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat di dalam Daniel pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15 dan 16. Bapak Ibu Saudara memperhatikannya. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, hati kami terbuka di mata Tuhan. Hati kami rindu mendengarkan firman-Mu, sehingga kami hidup sungguh-sungguh berdasarkan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan kami yang percaya Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami percayakan waktu ini Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi semua umat-Mu. Dan kami persiapkan waktu yang terbaik buat Tuhan. Setiap pekerjaan iblis, setan yang mau mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, hari-hari ini kita tidak bisa sangkali, kita tidak bisa menghindari bahwa situasi dunia membawa kita kepada sebuah dilema kehidupan, di mana virus corona melanda seluruh dunia, sehingga dunia mencekam, dunia berduka. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, dengan berbagai macam situasi yang terjadi, menimbulkan banyak reaksi-reaksi di antara setiap orang, setiap masyarakat yang ada. Ada yang menciptakan lagu sehingga lagu itu cukup populer, dunia berduka. Ada yang justru stres, bunuh diri, demo sana sini. Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan, fakta kita tidak bisa menolak, fakta kita tidak bisa menghindari bahwa baik kita sebagai orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, tidak ada yang luput dari ancaman virus corona. Sehingga setiap khotbah-khotbah itu saudara selalu berkaitan dengan apa? Jangan takut, Tuhan menyertai. Jangan takut, Tuhan menyertai. Mimbar-mimbar Kristen diisi dengan penguatan-penguatan agar semua umat itu kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan situasi seperti ini muncul banyak pertanyaan, muncul banyak pemikiran di dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan masih berkuasa? Apakah mujizat yang dikerjakan oleh Kristus itu masih berlaku sampai hari ini?
Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya setiap hari kita berdoa mujizat itu nyata. Amin. Namun Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi pertanyaan bagi kita, masih adakah mujizat Tuhan? Kalau masih ada, kenapa Tuhan sepertinya diam-diam saja? Kalau Dia berkuasa, sudah hampir 1 tahun, virus corona belum juga berakhir. Bahkan diperkirakan 1 sampai 2 tahun, 3 tahun ke depan. Yang namanya virus, itu selalu ada. Jangankan virus corona, ada virus-virus yang lain. Ada virus flu burung. Berbagai macam virus yang ada. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saya sekali lagi percaya bahwa kita mengharapkan yang namanya mujizat. Tetapi apakah mujizat itu masih ada dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mujizat masih ada. Amin. Mujizat masih ada. Mungkin saudara bertanya, kalau mujizat masih ada, kenapa masalah saya belum berakhir? Kalau mujizat masih ada, kenapa sakit penyakit masih menghantui saya? Kalau mujizat masih ada, kenapa penderitaan belum berakhir? Sekali lagi saya mau katakan, mujizat masih ada di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita bisa belajar dari ketiga orang ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 bersaudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bersaudara di dalam iman. Menarik sekali di sini bahwa mujizat masih ada di dalam kehidupan kita. Mujizat masih berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu Saudara bukan soal mujizatnya. Tetapi yang terpenting dari pelajaran ketiga orang ini adalah bagaimana iman kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Tuhan sedang melihat, Tuhan sedang memantau, Tuhan sedang memperhatikan bagaimana kehidupan iman kita yang benar di hadapan Allah. Ayatnya yang ke-17 kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Dilanjutkan ayatnya yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara, dari 2 ayat ini kita bisa menyimpulkan bagaimana iman dari ketiga orang ini. Ternyata iman yang mereka memiliki Bapak Ibu Saudara bukanlah iman yang karena mendapatkan mujizat dari Tuhan. Bukanlah iman kondisional atau iman keadaan. Kalau baik-baik saja mereka akan beriman. Kalau Allah menolong maka mereka akan beriman. Tidak Bapak Ibu Saudara. Alkitab dengan jelas memberi informasi, memberi gambaran, memberi fakta bagi kehidupan kita. Bahwa iman yang dimiliki oleh ketiga orang ini adalah iman yang tanpa kompromi dengan hal apapun. Iman yang dimiliki adalah iman yang lahir dari pemahaman yang benar tentang siapa Allah. Bahwa sekalipun Allah tidak membuat mujizat, sekalipun Allah tidak menolong, sekalipun Allah tidak berpihak kepada mereka, mereka tetap beriman kepada Allah. Itulah iman yang sejati. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, Alkitab begitu menjelaskan banyak tokoh yang memiliki iman yang kuat. Nuh misalnya di Kejadian pasal 6. Di sana dikatakan Nuh hidup benar di hadapan Allah, dia hidup saleh.
Dia mempertanggungjawabkan imannya di tengah orang fasik, di tengah kejahatan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa kehidupan Nuh. Satu keluarga diselamatkan dari air bah hanya karena memiliki iman yang benar. Abraham, dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Tetapi Alkitab dengan jelas berkatakan bahwa Abraham adalah bapa segala orang benar. Kenapa? Karena Abraham memiliki iman yang sungguh-sungguh. Bukan karena melihat, tetapi karena dia percaya akan Allah yang hidup. Allah yang memanggil dia. Kaleb dan Yosua, yang lain pergi dengan berita yang tidak mengenakan. Tetapi Kaleb dan Yosua, mereka pergi melihat tanah Kanaan itu. Dan mereka berkata, kita harus sampai ke tanah perjanjian. Itu milik pusaka. Saudara, respek atau respon mereka itu berbeda. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, responnya pasti berbeda ketika menghadapi ancaman, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi persoalan kehidupan. Perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas ketika ada dalam penjara, di dalam Kisah Para Rasul 16, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 25 sampai 31. Di sana jelas sekali dikatakan di tengah malam Paulus dan Silas berdoa memuji menyembah Allah, dan mujizat terjadi di saat tengah malam. Penjara tidak membatasi mereka, penderitaan belenggu tidak membatasi mereka untuk mengimani janji firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita bertanya, masih adakah mujizat? Masih adakah pertolongan? Masih adakah kuasa Tuhan? Masih adakah kasih Tuhan? Sebenarnya bukan soal masih adakah mujizat Tuhan, tetapi perlu kita melihat kedalaman hati kita. Perlu kita melihat keluarga kita. Perlu kita melihat pekerjaan kita. Perlu kita melihat lingkupan seluruh kehidupan kita. Adakah Tuhan mendapati iman bukan berdasarkan karena Tuhan buat mujizat, tetapi iman yang betul-betul sekalipun Tuhan tidak buat mujizat, aku tetap percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen hari ini meninggalkan iman kepada Kristus. Ada banyak orang Kristen yang sudah menikmati kasih karunia demi kasih karunia, tetapi mereka meninggalkan Yesus hanya karena sebuah jabatan, hanya karena harta, hanya karena wanita, hanya karena pacar. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai iman kita seperti kerupuk. Kelihatannya indah, bagus, tapi bayangkan kerupuk itu ketika ditaruh di air yang dingin, tidak usah panas, yang dingin saja, kerupuk itu jadi lembek. Banyak orang Kristen yang memiliki iman seperti rumput malu. Saudara melihat dari jauh begitu hijau, begitu bagus, tetapi ketika disentuh sedikit langsung layu. Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak memiliki iman seperti kerupuk, seperti rumput malu, tetapi mereka memiliki iman yang benar. Walaupun diancam, walaupun kematian di depan mata, mereka tetap percaya kepada Allah. Sekalipun Allah yang kami puja, Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan kompromi. Kami tidak akan menyembah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara yang kekasih dalam Kristus, hidup ini pilihan. Saudara mau pilih yang baik atau buruk, itu pilihan ada di tanganmu. Saudara mau pilih maju atau mundur, itu pilihan ada di tanganmu. Saudara mau melayani atau tidak, itu pilihan ada di tanganmu. Semua dalam kehidupan ini pilihan ada di tanganmu. Sebab Allah sudah mengerjakan karya keselamatan di atas kayu salib. Dan iman itu sudah diberikan kepada manusia, hanya manusia yang menolaknya.
Sehingga di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 firman Tuhan mengatakan di sana, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 11, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi kepunyaannya itu menolak. Bangsa Israel menolak dia. Bahkan hari-hari ini kita bisa memperhatikan banyak orang yang menolak Yesus. Banyak orang yang memfitnah, banyak orang yang melecehkan. Yesus itu kawin dengan Maria lah. Di atas salib ada jin. Tidak boleh menggunakan simbol-simbol salib. Bapak Ibu Saudara, ancaman, tantangan selalu ada dalam hidup kita. Tetapi kita harus berdiri berdasarkan iman percaya. Amin. Harus berdiri berdasarkan iman percaya. Jangan kita terlalu mudah untuk melepaskan iman hanya karena sesuatu. Tetapi marilah kita mempertahankan iman. Bapak Ibu Saudara, mujizat masih ada dalam hidup kita. Tetapi bukan soal mujizatnya. Bukan soal Allah tidak mau menolong. Tetapi masih adakah iman yang ditemukan di dalam hidup kita? Iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Iman yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Dia. Saudara, yang kedua di sana menarik sekali. Di ayatnya yang ke-22 dan 23. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Ayat 22 dan 23. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Ayat 23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Mujizat masih ada di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi bukan soal mujizatnya. Tetapi mari kita memperhatikan bahwa dalam hidup ini dibutuhkan yang namanya proses yang sangat menyakitkan. Di ayat yang ke-22 dan 23. Sadrak, Mesak, Abednego tidak berdaya lagi dengan keadaan. Mereka sudah memutuskan untuk tidak menyembah Allah yang disembah oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi ancaman itu tetap berlanjut. Raja tidak hanya mengancam mereka, tetapi raja memerintahkan bawahannya dan mengikat mereka. Dan melemparkan mereka ke dalam api. Bapak Ibu Saudara, sepertinya Tuhan berdiam diri. Mereka punya iman yang luar biasa. Mereka punya iman yang sungguh-sungguh. Tetapi seolah-olah Tuhan berdiam diri. Sepertinya Tuhan hanya sekedar menonton mereka, memperhatikan mereka. Dan seolah-olah Tuhan tidak turun tangan. Tapi saudara perhatikan. Dalam proses yang mereka alami. Menakutkan, membahayakan. Bahkan harus ada di tengah perapian itu. Itu merupakan sebuah peristiwa yang menyakitkan. Sebuah peristiwa yang mendukakan. Bahkan nyawa mereka menjadi taruhan. Tapi kita bisa melihat bahwa mujizat itu masih ada. Ketika Tuhan melihat iman. Ketika Tuhan memproses keiman kita. Ketika kita mengikuti proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kadangkala proses itu sakit. Terkadang proses itu tidak enak. Terkadang ujian itu datang menggelisahkan kita, menakutkan, membahayakan bagi kita. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Alkitab memberi informasi bagi kita bahwa Yusuf adalah seorang pribadi yang tetap melewati proses itu dengan setia. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya. Amsal menasihatkan bagi kita, manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi.
Tidak ada cara lain untuk memproses kehidupan manusia kecuali manusia itu sendiri. Tidak ada cara lain untuk memproses kehidupan Anda dan saya kecuali kita sesama manusia. Kita saudara seiman, kadang-kala kita diproses oleh Tuhan. Apakah kita benar-benar memiliki iman yang sungguh-sungguh dalam Tuhan? Sekalipun kita diancam, kita difitnah, kita dijelekkan, kita diceritakan, kita digosipkan, kita diperlakukan tidak baik dari orang lain, adakah kita benar-benar berkata, Tuhan, walaupun situasi menyakitkan, aku tetap mengikut Engkau. Aku tetap mengikuti proses ini. Aku tetap taat Tuhan. Aku tetap tunduk Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, proses tidak enak. Proses tidak menyenangkan. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu Saudara adalah ketaatan kita terhadap proses itu sampai pada akhirnya, itu yang terpenting. Sehingga di akhirnya kita bisa melihat bagaimana tangan Allah itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ayat 24 dan 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau bakaran pun tidak ada pada mereka. Wow, saya betul-betul terkagum ketika membaca kisah ini. Bahwa mujizat masih ada. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan kita sampai pada akhirnya. Kesungguhan kita ketika kita beriman kepada Tuhan. Kesungguhan kita untuk mengikuti proses yang Tuhan izinkan. Dan kesetiaan kita sampai pada akhir itu akan terlihat bagaimana Tuhan turun tangan di dalam kehidupan kita. Memang mujizat bukan tujuan utama dalam hidup kita. Mujizat bukan akhir dari hidup kita. Pertolongan dari pertolongan Tuhan bukanlah tujuan segalanya di dalam kehidupan kita. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah yang kita sembah itu dikenal, diproklamirkan melalui perjalanan iman kita dengan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego ada di antara mereka yang belum mengenal Allah Elohim. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka kaum minoritas, mereka terbatas, mereka sedikit, bahkan hanya bisa dihitung dengan jari. Tetapi kehadiran mereka di kerajaan Raja Nebukadnezar membuat kerajaan itu tergoncang, membuat kerajaan itu berkata, Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayatnya yang ke-28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Siapa yang bisa menolak fakta?
bahwa mujizat masih ada, tetapi bukan di awal. Mujizat masih ada, bukan di pertengahan. Mujizat masih ada, tapi di akhir. Ini poin penting. Mujizat terbesar adalah selamat dari neraka kepada sorga yang kekal. Mau masuk sorga, syaratnya hanya satu: percaya Yesus sungguh-sungguh sekali untuk selamanya. Itu merupakan sebuah tiket untuk bisa masuk sorga. Sorga tidak bisa dibayar dengan kebaikan. Sorga tidak bisa dibayar dengan amal saudara. Sorga tidak bisa dibayar dengan pelayanan saudara. Sorga tidak bisa dibayar dengan apapun yang saudara lakukan di dunia ini. Tapi sorga hanya dibayar dengan satu cara: beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, yang tetap setia dalam proses Tuhan dan tetap mengikuti Tuhan sampai pada akhir hidupnya, dia akan melakukan apa yang Tuhan mau. Dia akan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dia akan setia melayani, dia akan setia bersaksi, dia akan melakukan apapun untuk Tuhan. Dia akan melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik, karena dia sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, sorga tidak butuh kebaikan. Sorga hanya butuh iman. Tetapi untuk menerima upah nanti di sorga, Anda harus setia melayani Tuhan. Anda harus melakukan sesuatu yang baik bagi sesama, bagi keluarga, bagi siapapun. Adakah kehidupan kita sungguh-sungguh dalam Tuhan? Adakah kita melayani dengan sungguh-sungguh? Adakah kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik? Atau hanya kita asal-asal saja? Kalau kita dapat tugas baru melayani. Kalau kita dihubungi baru kita mau. Tetapi tidak ada kerinduan yang dalam, tidak ada niat, tidak ada kemauan, tidak ada gairah di dalam diri kita untuk kita melakukan sesuatu yang berguna bagi sesama. Saudara kasih Tuhan, Titus pasal 3 ayat yang ke-8. Aku menasihatkan supaya engkau memperingatkan kepada mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, agar mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah yang berguna bagi sesama, bagi manusia. Jadi kebaikan tidak berguna bagi Allah, tapi kebaikan itu sebagai kesaksian kita di dunia ini. Keselamatan sudah jadi milik kita. Sorga sudah jadi milik kita dikala kita percaya kepada Dia. Tetapi ingat, tugas kita masih ada. Bukan supaya masuk sorga, tapi sebagai kesaksian di dunia ini, agar nama Allah dimuliakan, nama Allah diagungkan melalui kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, ini kami orang yang berdosa, kami orang yang lemah. Seringkali kami tidak setia, seringkali kami tidak taat. Ampuni kami Tuhan. Melalui firman-Mu hari ini kami diteguhkan agar kami taat, agar kami setia sampai akhirnya. Kalau hari ini ada yang mendengar firman ini ya Tuhan, mungkin dia dalam keadaan ragu, bimbang, bahkan sudah mulai untuk meninggalkan iman kepada Kristus. Bapa, teguhkanlah imannya. Kalau mungkin ada hari ini Tuhan yang dalam keadaan sakit, tetapi hamba berdoa dalam nama Yesus, ada lawatan Tuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kekuatan iman Tuhan anugerahkan, agar tetap berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat GPB Menara Kasih Tabanan. Sungguh satu sukacita. Doa saya, saudara kuat dalam Tuhan. Setialah di dalam Tuhan. Setialah terhadap pasanganmu. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Masih ada waktu ke depan Tuhan izinkan bagi kita. Selama tugas kita belum selesai, kita masih diberikan waktu untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.